Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali berkumpul dalam persekutuan tengah minggu kita. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai persekutuan ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini setelah kami menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami bisa duduk di depan televisi kami di rumah masing-masing untuk bersekutu bersama-sama secara online. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan ini, dan kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya punya satu tujuan yang berbeda dengan hidup kita yang dulu. Kalau dulu kita mencari kesenangan dunia, sekarang kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Siapa namanya itu Pendeta Marujahan Sejabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau, hambanya Bapak Pendeta Marujahan Sejabat. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan.
layani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pagi hari berkarinda harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali kita berjumpa lagi di dalam pertemuan-pertemuan indah seperti ini. Mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal saudara. Mari berjuang memasuki masa-masa lebih lanjut dalam kehidupan kita, ya terus tertuju kepada maunya Tuhan, kepada tujuan Tuhan ketika Tuhan mencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan mulia dapat berjumpa lagi, mengenal dan dikenal, memikirkan masa datang yang lebih baik, memikirkan hal-hal mulia yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai seorang muda, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Terpuji Engkau Tuhan. Pakai dan gunakan kesempatan itu Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Masa datang adalah milik setiap orang yang berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, karena Engkau akan menopangnya dan menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab dari Ibrani 11 terlebih dahulu. Ibrani 11 ayat 24 kita baca bersama-sama. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun.
Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bagian lain kita akan baca bersama-sama dari 2 Timotius 4. Ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasalah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, kata Paulus. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, dengan yakin dia mengatakan kalimat-kalimat besar. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tema kita hari ini, Finishing Well, Unexpected Journey. Menyelesaikan semua dengan baik, mengakhiri dengan baik. Di sana ada berbagai-bagai tantangan-tantangan kehidupan, mari kita dalami. Hidup itu seperti puzzle, rangkaian keping puzzle. Hari ini kita sedang menyusun bagian-bagian terpentingnya yang memudahkan kita menemukan bentuk sesungguhnya. Hari ini, kalau engkau masih muda, engkau akan menyusun dengan lebih presisi, sehingga kelak kalau kau menjadi lebih berusia, engkau mulai melihat bentuknya. Kalau kita sudah mulai berusia seperti saya, hari ini saya mulai melihat apa yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Lihat bersama-sama, jika keping puzzle hilang satu, ada orang berkata, enggak apa-apa. Tapi lihat gambar ini, jelas menjadi apa-apa, bukan? Kalau itu gambarmu, itu menjadi penghinaan. Karena ini hanya gambar orang, sengaja dibuat untuk menjadi kita tersenyum bersama-sama, itu menjadi tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi bagian di hidupmu, itu menjadi tertawaan banyak orang. Jadi orang muda, kawan-kawanku semua, jangan pernah berkata, tidak apa-apa. Jangan. Setiap keping puzzle penting di bagiannya. Keping yang satu berdampak bagi keping yang lain. Karena keping yang terpasang di posisi masing-masing terlihatlah semuanya. Kalau terpasang di keping di bagian masing-masing. Karenanya, selalu tanya Tuhan pemilik gambaran besarnya bagaimana hidup kita. Lihat gambar itu. Dipasang bagian-bagiannya, khususnya bagian pinggir-pinggirnya, lebih memudahkan. Pikirlah bersama-sama adik-adikku semua, teman-temanku semua, saudaraku semua. Selalu tanya Tuhan pemilik gambaran besarnya, bagaimana kehidupan kita pada masa datang. Sehingga kau bisa melihat akan seperti apa sebenarnya kehidupan itu. Mari. Ada orang berkata, nggak apa-apa kehilangan satu. Tapi kemudian satu video pendek ini menggambarkan betapa tidak benar kalau kau berkata tidak apa-apa kehilangan satu keping. Anak muda ini marah dan dia berkata, saya besok tidak akan datang. Dia bawa satu keping dari rangkaian gambar di dalam baris berbaris mengenai orang besar besok. Dia nggak mau datang.
menjadi penghinaan. Kenapa? Jika bikinlah bersama-sama. Jika kita berkata, nggak apa-apa hal kecil doang kok. Nggak apa-apa cuman hari ini kok. Tapi itu menjadi apa-apa dikatakan karena berdampak bagi keseluruhan. Karenanya orang-orang muda, pikirkan. Perkataan seorang besar pada masa lalu, hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Ulangi sama-sama. Hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya dan mati sebaik-baiknya. Video itu adalah orang muda yang nanti ketika meninggal hampir 100 tahun, dia tetap setia sampai kepada kematian. Billy Graham dipanggil pada waktu muda, mengenal Tuhan pada waktu muda, bersetia dalam kebenaran sejak muda, dan ketika dia mengalami kematian, ujungnya adalah kalimat-kalimat mulia. Nanti kita saksikan bersama-sama. Hari ini kita baca bersama-sama tadi mengenai Paulus, mengenai Musa. Kita boleh menyimpulkan kehidupan dua pria besar ini dengan saya, Musa, Paulus. Harusnya seperti mereka, memahami hidup adalah panggilan ilahi. Memahami hidup adalah panggilan ilahi. Engkau tidak secara kebetulan di muka bumi. Engkau tidak secara tidak sengaja tercipta. Bukan. Engkau dicipta dengan sengaja oleh Tuhan. Dihadirkan dalam keluarga tertentu oleh Tuhan. Dalam keluarga besar kita. Dalam gereja kita. Dalam sekolah kita. Secara sengaja. Oh, memahami hidup adalah panggilan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa goalnya? Apa tujuan hidupmu? Paulus mengerti dengan jelas mengenal Kristus. Musa mengerti dengan jelas. Karenanya, apa goal hidupmu? Kalau kau mengerti goal hidupmu, set your goal. Mari kita set goal kita. Musa, iman percaya teguh kepada Tuhan yang memanggilnya. Ini tujuan hidupnya. Iman percaya teguh kepada Tuhan yang memanggilnya. Paulus, hidup menurut panggilan Tuhan. Hidup menurut panggilan Tuhan. Kalau kita mau lebih spesifik, Paulus jelas dipanggil Tuhan membawa, dikatakan generasi orang-orang non-Yahudi kepada Injil Tuhan. Goal setting. Apa itu goal? Set your goal. Merancang hidup sesuai panggilan Tuhan. Karenanya, saudaraku semua, pikirkan. Kenapa kita ada di sini? Ngapain kita di sini? Mau apa dikatakan besok? Set your goal. Buat goal setting dikatakan bagi hidup kita. Merancang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya, Musa, Paulus, mewujudkan hidup sebagai panggilan Tuhan. Merancang hidup, memahami hidup sebagai panggilan ilahi. Sekarang, mewujudkan hidup sebagai panggilan ilahi. Mewujudkan hidup, make plan, get to work. Bukan hanya dikatakan men-set goal kita, membuat goal kita, tahu goal kita, tapi kita coba membuat rancangan mewujudkan goal itu. Rancangan dikatakan menjalani goal itu. Mewujudkannya dikatakan dengan tahapan-tahapan tertentu. Teman-temanku semua, mari pikirkan. Musa memimpin Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Paulus memberitakan Injil keselamatan kepada non-Yahudi. Ini bagian mereka. Musa memimpin Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan dan dia menghidupinya. Ada tantangan sangat banyak. Israel keras kepala. Ada tantangan musuh-musuh menghadang. Firaun dikatakan belum selesai dalam tindakannya, tapi dia dengan teguh percaya kepada Tuhan. Paulus memberitakan Injil keselamatan kepada orang Yahudi. Ada tantangan banyak. Dia berkali-kali dilempari batu, berkali-kali dikatakan dicambuk, berkali-kali kelaparan. Tapi orang ini melakukan bagiannya karena dia tahu persis hidup yang dia hidup adalah panggilan ilahi. Memahami hidup adalah panggilan ilahi. Mewujudkan hidup adalah panggilan ilahi. Dan kalimat-kalimat ini penting bagi setiap kita. Orang-orang muda, teman-temanku yang seusia dengan saya, baca bersama-sama kalimat-kalimat ini. Yang paling penting bukan apa yang saya tahu melakukan melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Kita ulangi sama-sama. Yang paling penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Ini yang penting. Kau tahu banyak, di SMA tahu banyak, di universitas tahu banyak. Persoalannya bukan tahu banyak, tapi bagaimana apa yang kau lakukan dengan apa yang kau tahu.
Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Dalam kalimat lain, bukan berapa banyak yang kau punya, tapi apa yang kau lakukan dengan apa yang kau punya. Dan hebatnya teman-temanku sekalian, Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan meminta yang ada pada kita. Paulus sama di tangannya. Tangannya memegang pena dan dia menulis. Bahkan sepertiga dari perjanjian baru ditulis oleh seorang bernama Paulus. Musa, tongkat di tangannya, dia melayani Tuhan dengan tangguh. Dan dia membawa Israel dari Mesir. Saudaraku semua, pegang bersama-sama kalimat-kalimat ini. Yang paling penting bukan apa yang ada pada kita. Yang paling penting bukan apa yang ada pada kita. Yang paling penting apakah? Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Karenanya, teman-temanku semua, saudaraku semua, senior, kalau ada yang di sini yang merupakan senior saya, pegang bersama-sama, bukan apa yang ada pada kita yang paling penting, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Terakhir, saya Musa Paulus, bukan hanya memahami hidup adalah panggilan Tuhan, bukan hanya mewujudkan hidup adalah panggilan Tuhan, tapi menyelesaikan hidup sebagai panggilan Tuhan, menyelesaikan hidup menurut maunya Tuhan. Bukan menurut maunya-ku, menurut maunya Tuhan. Tuntaskan, reach your goal. Tadi buat goal, set goal, make plan, kemudian get to work, kemudian tuntaskan, reach your goal. Kita wujudkan dalam kehidupan kita. Musa setia sampai semua habis. Setia sampai semua habis. Dia meninggal di usia yang sangat lanjut dan dia kedapatan setia. Walaupun kemudian dia tidak sampai ke Kanaan, tapi dia setia mengikut Tuhan sampai dia mengalami kematian. Bahkan orang mengatakan, kenapa kuburan Musa tidak ketahuan? Karena Tuhan secara sengaja membuat Israel tidak mengerti di mana kuburan Musa. Karena bisa sangat dia diperlakukan seperti berhala, seperti ilahi. Nanti orang bisa datang ke kuburannya meminta sesuatu. Seperti kebanyakan orang-orang besar pada zaman kini, orang begitu memberi respek kepada kuburannya. Dan Musa setia kepada sampai akhir di dalam mewujudkan panggilan Tuhan bagi hidupnya. Paulus setia sampai mati. Setia sampai mati. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalimat itu telah dipegang oleh begitu banyak orang. Hanya sayang, kita berdoa hari ini, bukan hanya kamu memegang kalimat-kalimat ini, tapi kamu menghidupi kalimat-kalimat ini sampai kepada kematian. Karenanya teman-temanku semua, saudaraku semua, mari kita lakukan bagian kita. Mewujudkan apa yang ada pada kita, mengembangkan yang ada pada kita. Waktu semua sama. Harta milik berbeda-beda. Potensi yang ada kita berbeda-beda, tapi jelas dikatakan kalau kita menggali diri kita, mengembangkan diri kita, itu lebih daripada cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa memberikan banyak sumbangsi kepada orang-orang, bagaimana masyarakat, kepada negara. Persoalannya, maukah kita berkata memahami hidup yang adalah panggilan Tuhan, mewujudkan hidup yang adalah panggilan Tuhan, menyelesaikan hidup yang adalah panggilan Tuhan. Pendaki gunung sangat mengerti apa itu sukses, apa itu berhasil, apa itu misi selesai, misi yang finish, yang genap, yang selesai. Mereka sangat mengerti puncak gunung, tapi mereka sangat mengerti keberhasilan bukan hanya mencapai puncak gunung. Keberhasilan juga dikatakan turun dari gunung. Di sini tidak gampang. Kita di SMA bisa berhasil. Persoalannya kita berhadapan dengan tantangan kehidupan. Keberhasilan hari ini tidak sama dengan keberhasilan besok. Perlu dikatakan pertarungan kehidupan. Dan kalau suatu saat kita di puncak karir, di puncak kemanusiaan kita sebagai seorang yang berkembang sedemikian rupa, keberhasilan yang kita perbincangkan hari ini, selesai yang kita perbincangkan hari ini adalah ketika kita mati.
Artinya ketika puncak, kemudian kita mengalami penurunan secara kemampuan fisik, kemampuan dikatakan dalam berpikir, kemampuan mungkin dalam berbagai-bagai hal menurun. Siapkah kita dikatakan dari puncak mengalami turun seperti para pendaki? Pendaki sejati sangat mengerti apa itu sampai ke puncak gunung dan itu belum selesai. Mereka mengerti dengan jelas, mereka harus sampai di bawah. Baru kemudian sampai di base camp terakhir, mereka dianggap berhasil. Saudaraku semua, adik-adikku, teman-temanku, mari pikirkan hal ini. Mari pikirkan. Yang pasti, Richard J. Lehrer mengatakan, tujuan merupakan panggilan hidup kita yang harus ditemukan. Hidup berdasarkan tujuan-tujuan kita. Hidup berdasarkan tujuan-tujuan yang kita miliki tadi. Maka sekali lagi, mari pikirkan, apa tujuan hidup kita ada di sini? Ngapain kita di sini? Apa yang harus kita wujudkan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang petarung di muka bumi? Richard J. Lehrer melanjutkan kalimat-kalimatnya, menyempurnakannya dengan selalu berjalan dalam arah yang benar, dengan menemukan bakat dan apa yang menggerakkan hidup kita. Menemukan apa yang menggerakkan hidup kita, itu bagian hidup kita. Mari. Seorang orang muda ditanya, orang muda, habis kamu SMA mau ngapain? Om, saya mau kuliah dong. Habis kuliah? Ya, saya kerjalah. Habis kerja? Ya, Om tahulah. Ya nikah, Om. Habis nikah? Ya, saya akan kerja mati-matian tuh keluarga saya. Habis kerja mati-matian, ya makin tua lah. Habis makin tua, ya menikahkan anak. Habis menikahkan anak, ya nimang cucu. Habis nimang cucu, pensiun. Habis pensiun, ya makin tua lagi. Habis makin tua lagi, tua banget. Remaja ini ditanya, dan Om tidak berhenti dikatakan sampai di sana. Tanya lagi, habis tua banget, mati. Si remaja masih terus melihat si Om, masih ada pertanyaan kah? Ternyata masih ada pertanyaan. Habis mati? Si remaja diam. Tapi engkau, kita, yang bersama-sama mendengarkan pendalaman ini, perenungan ini, tidak berhenti. Kenapa? Karena kau telah mengerti kalimat-kalimat, hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya, dan mati sebaik-baiknya. Ulangi lagi bersama-sama. Hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya, dan mati sebaik-baiknya. Haleluya. Billy Graham tadi, yang muda, kemudian meninggal beberapa tahun lalu. Ada seorang membuat karikatur ketika dia sampai di sorga. Ini kalimat-kalimatnya. Ketika sampai di pintu sorga, malaikat mengatakan kalimat mulia kepada Billy Graham. Kalimatnya Billy Graham, millions of people here want to thank you. Billy Graham, jutaan orang di sini sedang menunggu mau berterima kasih karena kau setia sampai kepada kematianmu. Billy Graham sejak mudanya setia, sampai kemudian dia tua, sampai kepada kematian, kedapatan setia. Mari. Apakah engkau dan saya, kita semua, kedapatan setia hari ini? Kalau ya, kita lanjutkan kesetiaan itu. Karena hari kita mengerti bersama-sama, hidup itu satu kali, mati satu kali. Mari kita berbuat sebaik-baiknya, supaya kita hidup sebaik-baiknya, dan mati sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, masa depan milikmu. Masa depan ada di tanganmu. Keberadaan kami semua Engkau mengerti. Kau tahu kelemahan kami, Tuhan. Tolonglah semua kami. Di dalam masa muda, kami boleh bersetia menjalani masa muda kami dengan presisi. Dalam masa kami sudah mulai berusia, kami terus mengingat Tuhan yang terus-menerus menyertai kehidupan kami dan menuntun. Sampai kemudian kami mencapai kematian.
hari itu kami ditemukan Tuhan sebagai anak-Mu yang berjuang mewujudkan hidup yang adalah panggilan ilahi, menyelesaikan hidup yang adalah panggilan ilahi, panggilan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berseru, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Padang yang hijau, demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini